Halo teman-teman, kita belajar lagi. Kita mulai lagi di pembelajaran kita. Di pertemuan sebelumnya bukan pertemuan sebelumnya sebenarnya teman-teman, tapi saya punya pembelajaran sudah sampai di sini nih, di for loops and the range function teman-teman. Jadi saya akan melanjutkan pembelajaran saya teman-teman. Saya akan lanjut di sini nih, di for loops range function. Oke, sekarang di sini kita belajar tentang for loops ya. For loops. Oke. Kita buka Visual Studio Code, teman-teman. Dan ini kita bagi layar. Ini kita perkecil atau kita new window saja. Oke. Kita learn Python teman-teman. Oke, kita sudah buka sini. Ini kode yang kita coba-coba. Kita close ini, lalu kita new file, Python file. Oke, ini kita close. Oke, ayo kita mulai. Oke, ini kita segini cukup lah. Oke, ini kita perkecil. Oke, kita buat kode program namanya 5 times save 5 times .py 5 times .py. Kita print ke layar tulisan hello. Lalu kita for i di range 5. What to do? Print, kita cetak. Oh, this iteration i set to ini set to place str i. Oke, lalu kita di sini kita print, goodbye. Coba. Jadi sini ada penjelasannya teman-teman. Kita coba running. Sini. Oke. Jadi pengulangan teman-teman, ini i disetting jadi 0. Kenapa mulai dari 0? Karena
ini indeks, teman-teman, namanya indeks. Di komputer itu perhitungan selalu dimulai dari 0. Ini dia. Hello, oh this is iteration i set to 0. Oh this is iteration i set to 1, 2, 3, and 4, 5 times. Jadi ya kita ada pengulangan 5 times atau iterasi selama 5 kali. Dan kita coba baca penjelasannya, teman-teman. Kita oke. The code in the for loops clause is run 5 times. Jadi kode yang ini, kode di dalam for loops ini, dia running 5 times. 5 timesnya kita tahu dari mana, di sini nih. Jadi ada apa, i in range 5. The first time it is run, the variable is set to 0. Ya, pertama kali di running, si variable i akan disetting di bagian menjadi 0. Lalu setelah finish Python menyelesaikan iterasi yang ini, dia akan cek lagi dan dia akan cek apakah masih di bawah 5 atau sudah selesai 5. Dia akan kembali ke loop sini, lalu akan terus nih. Karena di sini ada penambahan, teman-teman. Jadi sini setelah si Python menyelesaikan loops yang ini, eksekusi kode ini, dia akan kembali ke sini, lalu print lagi, dia hitung terus sampai nanti memenuhi 5. Increment i by 1. This is why range 5 results in 5 iteration through the clause with i set to 1, then 2, 3, 5, 3, 4. Ini ada flowchart. Jadi kita mulai, lalu print hello, lalu range 5, dia looping sini. Di sini ada iterasi, ada proses terpenting, yaitu variabel i kita set sebagai place 1 dengan stri itu sendiri. Jadi kalau awalnya i nya sama dengan 0, di looping kedua, karena ini kan masih looping, teman-teman, dia akan looping for i in range 5. Jadi i di range 5, dia akan looping ini terus. Jadi awalnya 0, lalu di iterasi kedua si i ini sudah jadi 0, teman-teman. Jadi dia akan place 1. Dia akan naik 1. Jadi 1, lalu and so on. Ini outputnya sama seperti yang kita punya, teman-teman. Oke. You can use break and continue statement inside for loops as well. Jadi kita juga bisa membuat continue statement. We will continue to the next value of loops counter as if the program execution head reaches the end of the loop and return to the start. In fact, you can use continue and break statement only inside while loops. Oke.
Jadi dia bilang kita hanya bisa menggunakan continue dan break statement hanya di dalam while dan for loops. Artinya di luar dari ini, ya ini di dalam for loops namanya break. Jadi kita hanya bisa buat misalnya di sini. Kalau di sini tidak bisa, di sini tidak bisa. If you try to use the statement elsewhere, the Python will give you an error. Oke. Ini ada cerita tentang matematikawan Carl Friedrich Gauss. Jadi ketika dia masih was a boy, masih anak-anak, si gurunya kasih tugas untuk membuat dia sibuk. Si guru memberitahukan mereka untuk menambahkan dari 0 sampai 100. Oke, contohnya ini. Coba kita ini komen dulu. Caranya total. Kita buat variabel total sama dengan 0 selama angka di range 101 total sama dengan total plus num print total. Oke, coba kita run. Hasilnya 5050. Jadi ini kita menambahkan 0 tambah 1 lalu 1 tambah 2 sampai 100 teman-teman. Hasilnya ini nih. Hasilnya ini. Coba kita buat pakai, misalnya pakai apa? Hasil akhir sama dengan coba ini bisa tidak teman? Oh sorry, ada ini bisa tidak bisa. Ini seharusnya ada. Oke, hasil akhir sama dengan 5050. Nah, hasil akhir ini kita print, lalu ini string, lalu kita print si total, variabel total ini. Tapi sebelumnya kita bungkus dia dulu dalam bentuk integer, teman-teman. Seperti itu. Tidak tahu apakah bisa karut langsung. Coba kita buat. Coba bisa tidak? Oh bisa juga teman-teman ternyata. Oh iya, karena memang ini sudah jadi integer, kecuali dia masih dalam bentuk yang lain tadi baru tidak bisa. Oke, kita sudah berhasil.
Kita lanjut. Dia bilang hasilnya harus 5050. Ketika program pertama kali mulai, total variabel diset sebagai 0 dan for loop akan mengeksekusi total sama dengan total plus 1 101 kali, dan setiap kalinya dia harus increment 6 variabel begitu, naik 1. Oke, jadi selama waktu proses ini nanti di si angka ini akan dijumlahkan teman-teman selama 101 iterasi itu, akan ditambahkan menjadi total, lalu di print ke screen menggunakan print ini nih. Awalnya kan hanya total kita buat tambah tulisan ini. Oke. Jadi si Gauss yang masih muda ini, si yang gas ini, yang gas, cara paling cepat untuk melakukannya itu dengan ini nih. Ada 50 pasangan angka yang akan dijumlahkan sampai 101 ya. 1 tambah 100, 2 tambah 99, 3 dan selanjutnya, dan next sampai 50 tambah 51 yang akhirnya 101. Dan dia buat kalau 50 kali 101 hasilnya adalah 5050. Wih, pintar sekali. Dan total jumlah angka dari 0 sampai 100 itu sama dengan 5050. Oke teman-teman, ini sepertinya agak mulai berat ya, tapi bagus juga nih. Oke. Beta belum mengerti teman-teman. Kita coba select. Coba kita select ini, kita copy ini, kita masuk ke AI teman-teman untuk kita bertanya. Ayo
Oke, kita masuk AI teman-teman. Kita masuk AI. Oh sorry. Oke, kita punya Gemini di sini. Ayo kita bertanya. Menjelaskan dengan materi apa ini tadi? Materi for loops. Oke. Nah, itu seperti yang tadi saya bilang teman-teman, di komputer itu penomoran selalu dimulai dalam apa? Indeks selalu dimulai dari 0 teman-teman, seperti itu. Selalu dimulai. Jadi 0 itu selalu dihitung sebagai starting point atau 1 gitu. Jadi 10 ampere akan memiliki indeks 0 sampai 9 kalau di komputer. Dan konsep close open seperti pada range 0 10 komputer akan mengerti mulai dari 0 termasuk sampai 10 tidak termasuk. Ini secara otomatis akan mencakup keuntungan utama, menghitung panjang range start end. Oh seperti itu. Range ini nih 10 kurang 0 sama 10 angka. Range 5. Oke. Jika Anda harus menghitung n start plus 1. Contoh 9 kurang 0 plus 1 10. Oh oke. Coba kita coba jelaskan lagi. Oke, dia bilang intinya dalam pemrograman penomoran selalu dimulai dari 0 karena itu adalah indeks. Ini adalah aturan dasar. Kenapa range pakai konsep sampai tidak termasuk, sampai tapi tidak termasuk. Jadi sampai 10 tapi tidak termasuk 10. Bayangkan sebuah rak buku dengan 10 buku. Dalam kehidupannya Anda akan bilang buku 1 sampai buku 10, tapi di komputer rak ini dihitung sebagai indeks 0 hingga 9. Oke, paham. Kalau Anda menggunakan range 1 sampai 10, start mulai dari 1 sampai 10, komputer akan mengerti bahwa dari 1 sampai 9 ini berarti ada 9 buku yang dihitung. Anda mendapatkan buku pertama yang berindeks 0. Oke, jadi kalau Anda pakai range 0 mulai dari 1 sampai 10 tapi tidak termasuk 10, komputer akan mengerti dari 0 sampai 10 tapi yang 10 tidak terhitung. Oh oke, karena ini sudah aturannya teman-teman seperti itu.
Ini secara otomatis akan mencakup indeks 0 sampai 9, jumlahnya tepat 10 buku. Konsep ini sengaja dibuat untuk menghindari kesalahan seperti lupa menghitung angka 0. Dengan range 0 sampai 10, jumlah item yang dihitung sama dengan angka akhirnya yaitu 10. Ini sangat intuitif dan ya, oke. Ayo praktik. Oke. Latihan loop. Oke. Ini kita ada latihan, teman-teman. Coba kita bagi layar. Teman-teman, kebetulan cara saya belajar begini, teman-teman. Suka praktek, jadi silakan. Teman-teman yang suka praktek juga silakan. Oke, kita buat new file. Kita save loop latihan.py. Oke. Contoh 1. Kita coba contoh 1. Oke, ini komentar, teman-teman. Contoh 1. Contoh 1 menggunakan range 10. Ini sama dengan range 0 sampai 10. Print menggunakan range 10. Nah, teman-teman, kenapa saya punya muncul begini? Karena saya pakai terhubung dengan akun GitHub, teman-teman. For angka in range 10, apa yang dilakukan? Print angka, print variabel angka. Coba di sini kita tulis outputnya adalah 0 sampai 9, jumlah 10 angka. Oke, coba kita running. Oke, ini kita punya outputnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka dalam. Oke. Oke, sekarang ternyata ini lanjut. Print dash kali 20. Ini nanti jadi apa, dan coba. Oke, contoh 2. Contoh 2 menggunakan range 1 sampai 11. Ini akan mencetak angka dari 1 sampai 10. Print menggunakan range 1 sampai 11.
for angka di range 1 sampai 11, lakukan cetak variabel angka. Ini outputnya adalah 1 sampai 10, jumlah masih sama 10 angka. Coba kita running. Oke, ini range 10, 0 sampai 9, ini range 1 sampai 11, ini ada sama juga nih, 10 angka seperti itu. Oke, contoh ketiga, print kali 20. Contoh 3 menggunakan range 2. Contoh 3 menghitung panjang daftar atau list. Anggap Anda punya 5 nama. Nama anggota itu kita punya list. Oke lah, langsung ini tips seperti ini. Print menggunakan len dan range. Len nama anggota itu akan menghasilkan 5. Jadi for loop akan menjadi for i in range 5. Ini akan berulang 5 kali dari indeks 0 sampai 4. Oke. For i in range len nama anggota akses nama dengan indeks i. Akses print
F index, oh sorry, I nama anggota I. Oke, sekarang kita coba run. Indeks 0 itu namanya Budi, coba kita lihat. Budi, kedua Siti, indeks 0 Budi, indeks 1 Siti, indeks. Oke, ada 5 orang sini. Oke. Oke. Mantap. Penjelasan kode. Contoh range 10 adalah cara singkat untuk range 0 dengan 10. Oh, oke. Python secara otomatis mengasumsikan Anda ini mulai dari 0. Perhatikan outputnya adalah 0 sampai 9. Ini sorry. Coba kita running ulang. Oke. Untuk yang pertama dia bilang karena kita menggunakan range 10, Python secara otomatis kalau kita tulis range 10 itu singkatnya dari range 0 sampai 10. Jadi si Python akan secara otomatis mengasumsikan kita mulai hitung dari 0. Jadi 0, 1 sampai 9 dan menunjukkan 10 tidak termasuk. Karena for loops itu dia memakai range itu memakai konsep sampai tapi tidak termasuk. Jadi sampai 10 tapi tidak termasuk 10. Lalu contoh 2 kita menggunakan range. Kalau kita ingin memulai benar-benar dari 1, kita harus menulis range 1 sampai 11. Angka terakhir yang masukkan di range harus selalu lebih dari besar dari angka ini batas akhir. Oke. Teman-teman, sekarang saya penasaran bagaimana sebenarnya cara baca ini nih. Kalau cara baca menggunakan bahasa manusianya. Copy, oke. Bagaimana cara saya membaca dalam bahasa manusianya, bukan kode. Misalnya for angka in range ini bacanya bagaimana? Untuk setiap angka, ini maksudnya, ini yang paling gampang. Untuk setiap angka dalam rentang 0 sampai kurang dari 10 lakukan ini. Oke. Berarti untuk for loop caranya seperti itu. Kalau while kondisi yang menentukan while loop. Selama ini benar, lakukan ini. Selama
siapkan variabel i. Kita mulai dengan variabel bernama i memberi nilai 0. Berakhir kondisi while loop akan melihat apakah i yang nilainya 0 lebih kecil dari 5. Ya, benar. Kenapa benar? Karena i nya 1. Jalankan kode ini. Karena kondisinya benar, kode di dalamnya akan dijalankan. Print akan menampilkan angka sekarang adalah 0, lalu i akan ditambah 1 sehingga nilainya menjadi 1. Ulangi loop, kembali ke langkah 2. Apakah i, ini dia akan cek i yang nilainya 1 lebih kecil dari 5. Ya, benar, kode dijalankan lagi. Terus ini terus berlangsung sampai nilai 5. Selesai saat i menjadi 5. Ketika kondisinya 5 menjadi false, berarti ini while loop akan berhenti. Oke. Oke, ini kita sudah belajar teman-teman, supaya tidak masuk dalam infinite loop seperti itu. Misalnya infinite loop itu contoh infinite loop seperti ini ya. I sama dengan 0 while 1 print i plus 1. Tahu lagi teman-teman, dan dia tidak ada break nih karena kondisinya selalu benar. Ini ini nih. Oke, coba kita buat. Gampang, cara menghentikannya gampang sekali teman-teman. Kita tinggal kontrol C, nanti tidak akan berhenti. Contohnya i sama dengan 0 yang tadi saya buat teman-teman. While kita buat kondisinya true terus. While print i plus 1. Ini infinite loop namanya. Dia tidak akan berhenti. Nah, kita lihat. Kan? Oh, sorry. Oh iya. Ctrl C. Kode banyak. I sama dengan while i sama dengan 0 sana. I plus 1. Oh, sorry. I sama dengan i plus 1 print i. Nah, ini akan infinite loop tuh. Dia tidak akan berhenti teman-teman. Kalau kita tekan Ctrl C, dia akan berhenti teman-teman. Dia print sampai 884.926 dimulai dari 0. Ini infinite loop teman-teman. Dia tidak akan berhenti sampai si komputer ini memori penuh atau kita yang
hancurkan kayak sendiri. Contoh infinite loop. Contoh infinite loop. Oke, kita kembali ke buku teman-teman supaya tidak terlalu nyaman dengan AI. Oke, sekarang kita masuk ke equivalent while loop. Ini apa ini? You can actually use a while loop to do the same thing with as a for loop. For loops are just more concise, lebih pendek. 5 times dot p. Oke. 5 times. Sekarang kita coba pakai while hello i sama dengan 0, variabel i sama dengan while ini cara bacanya bagaimana tadi, coba kita lihat. While selama ini benar lakukan, selama ini benar lakukan ini. Oke. Selama ini benar i, selama i kurang dari 5 lakukan ini. Oke. Selama variabel i kurang dari 5 cetak print tulisan this iteration i is set to plus string i. I sama dengan i plus 1 print goodbye. Nah, untuk belajar seperti ini teman-teman, kalau teman-teman mau tahu cara bacanya silakan copy dan masukkan ke AI saja teman-teman. Seperti itu. Kalau saya punya cara belajar sih seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah penjelasannya. If you run this program, kalau Anda menyalakan program ini, outputnya akan sama seperti 5 times yang di atas teman-teman. Karena ini bagus. Remember that ini kita highlight. Untuk for loops sangat berguna untuk looping di specific number, di jumlah waktu tertentu yang spesifik. Sedangkan while loop itu sangat berguna untuk looping selama kondisi itu masih benar. Seperti itu. Coba kita running. Oke. Nah, contohnya begini teman-teman. Teman-teman mau memahami ini tapi belum tahu perbedaannya apa, gampang. Kita coba running. Kalau saya punya cara belajar sih seperti ini teman-teman. Nah, hasilnya sama nih. Oh sorry, ini ada salah nih kita punya. I set to 1
Oh sorry, ini satu ini seharusnya. Oke, sama teman-teman, sama. Oke, kita coba copy ini. Cara belajar saya sih teman-teman. Kalau masih bingung, masuk ke sini. Masuk ke sini, kita minta jelaskan. Boleh juga nih. Penjelasan dari buku. Penjelasan dari buku. Lalu kita copy ini. Copy, kita masukkan, paste, lalu kita copy lagi, lanjutannya kan. Oke, bantu saya memahami for loop sederhana untuk berulang. For loop adalah cara untuk mengulang kode sejumlah kali yang ditentukan. Anda bisa memainkan for loop sebagai sebuah mesin hitung otomatis. Anda cukup memberitahunya berapa kali harus menghitung. Oke, dan dia akan melakukannya untuk Anda. Contoh cara kerja. For i, selama variabel i di dalam range 5, Python akan segera membuat variabel i singkatan dari iteration, pengulangan, dan memberikan nilai berurutan. Range 5 berarti i akan dimulai dari 0 hingga 4. Setiap kali loop berjalan, i akan bertambah secara otomatis. 0, lalu 1, oke. For loop, karena loop sudah tahu persis berapa kali harus mengulang. Oke. Oke, kita buat variabel i dan nilai awal. For sangat bagus saat Anda tahu berapa kali Anda ingin mengulang. Oke. Kalau while loop lebih cocok ketika saat Anda ingin mengulang sampai suatu kondisi terpenuhi dan Anda tidak tahu pasti berapa. Oke. Kita minta contoh real case di real project. Nah, cara paling belajar yang bagus juga menurut kita begitu, teman-teman. Bayangkan Anda mempunyai membuat program untuk perusahaan. Program ini harus bisa membaca data dari perangkat sebuah file dan memberikan laporan. Skenario 1, for loop, jumlah data sudah jelas. Anda ingin merol setiap data dari 1000 pelanggan surat daftar. Jumlahnya sudah pasti, yaitu 1000. Pilihan menggunakan for loop, kode konsep. Ini konsep yang kita lihat. Misalnya daftar data pelanggan 1, oke. Selama variabel pelanggan di dalam variabel daftar pelanggan, lakukan proses data pelanggan. Prosesnya apa itu? Ini bukan kode untuk dia kirim email promo ke pelanggan. Ini juga bisa menggunakan range jika Anda membutuhkan indeks.
kondisi berhenti tidak jelas. Oh oke. Kalau while, kalau kita bisa, kalau tidak tahu berapa baris akan berhenti. Kalau if kita sudah tahu itu. Oke. File text, oke. Misalnya kita punya data pelanggan, ada kita baca baris pertama. Ketika baris tidak sama dengan 0, kita akan proses baris ini dan baca baris berikutnya, lalu tutup. Setelah selesai, setelah ini jadi false. Alasan memilih while, Anda tidak tahu berapa kali loop harus berjalan. Kondisi berhenti bukan jumlah tetap dengan file. Oke. Jadi kalau kita menggunakan loop, kita harus ketika menggunakan for loop, ketika kita tahu perulangannya pasti berapa itu, kita tahu berapa banyak perulangan yang akan kita lakukan, kita punya angka pastinya. Kalau loop atau while, kita melakukan pengulangan sampai kondisi itu sudah tidak benar lagi, atau kondisi itu sudah tidak terpenuhi lagi, teman-teman. Seperti itu. Oke, teman-teman. Kita masuk ke argumen to range. Oke. Oh ini yang tadi range yang tadi kita pelajari dengan Gemini. Misalnya cara bacanya bagaimana lagi? For oke, for untuk setiap variabel angka dalam rentang 0. Oke. Untuk semua variabel ini dalam range 12 sampai 16, berarti dia akan mulai hitung dari 12 sebagai 1 sampai 16, tapi 16 tidak termasuk, berarti dia 12, 13, 14, 15, berarti dia ada 5 angka, teman-teman, seperti itu. Coba kita praktek. Oke, ini kita komentar. Selama variabel i, untuk variabel i di dalam range rentang 12 sampai 16, kita print i. Oh ada 4 angka, teman. 12, 13, 14, 13, 4 angka. 12, 13, 14, 13, 4 angka, teman. Oke. The range function can also be called with 3 arguments. Oh yeah. The first 2 arguments will be start and stop values. In start, stop. The third will be step argument. The step is amount by which the variable is increase its time. Oh, oke. Jadi coba. Ini start, ini end, lalu ini seberapa banyak si variabel ini akan di increase begitu setiap kali iterasi jumlah penambahannya.
Jadi penambahannya 2 teman-teman, ada 2. Kalau misalnya kita taruh sini 3 misalnya 0,369. Jadi kalau 4 berapa kan? 0,48. Oke. Jadi ketika kita mulai berhitung dari 0 ke 8 dengan interval 2. Untuk variabel i di dalam range 5, startnya 5 sampai minus 1, itu kita kurang 1. Oke, coba. Selama variabel untuk variabel i di dalam range 5 sampai minus 1, ingat, di akhirnya tidak akan terhitung teman. Dia sampai sini tapi tidak termasuk. Dia akan kurang. Dia akan incrementnya dengan minus 1. 5, 4, ya karena kita mulai dari 5. Jadi kurang sampai minus 1. Sampai minus 1 tapi dia tidak termasuk, berarti hanya sampai 0. Dia kurang dari 1. 5 kurang 1, 4, 4 kurang 1, 3, 3 kurang 1, 2, 2 kurang 1, 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Oke. Import modules. Oke teman-teman, untuk import modul ini kita lanjut di pertemuan selanjutnya saja teman-teman. Untuk import modul ini kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, ini kita lanjut di pertemuan selanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih banyak sudah belajar bersama dengan saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Save recording.